Saya akan mulai dengan presentasi saya. Slide pertama, silahkan. Ya. Tentang situasi politik terkini, tentang kondisi kebangsaan kita, ini penting bagi kita semua memahami ini. Yang pertama itu adalah menguatnya radikalisme agama akibat globalisasi, ketimpangan ekonomi, polarisasi masyarakat, serta rendahnya literasi agama. Terutama juga karena kita telah dihempas oleh COVID ya, jadi persoalan ekonomi ini menjadi persoalan yang sangat krusial sekarang. Jadi kita tidak sedang baik-baik saja, bagaimana PHK, kemiskinan, pengangguran itu bertumbuh di mana-mana ya. Lemahnya penegakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dengan alasan kepentingan politik praktis, diskriminasi terhadap minoritas, kelompok rentan, disabilitas itu tetap saja berlangsung ya, itu nggak hilang-hilang. Bahkan semakin beberapa kelompok, misalnya kelompok orientasi seksual ya, minoritas itu juga semakin mengalami represi. Lemahnya persatuan dan kesatuan bangsa akibat kurangnya solidaritas suku, agama dan kelompok sosial. Lemahnya penegakan nilai-nilai Pancasila. Nah ini dia, kita selalu memandang bahwa Pancasila adalah perkat ya, tetapi upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu nggak terlihat secara masif ya di dalam masyarakat kita. Juga law enforcement, menguatnya politik dinasti dan oligarki, ini yang masalah dinasti, politik dinasti dan oligarki ini menjadi sesuatu yang semakin hari semakin nyata ya di depan mata kita. Kemarin saya ikuti satu perbincangan tentang beberapa wilayah di negara kita ini, beberapa provinsi, beberapa kabupaten yang bayangkan bupati yang berkuasa di situ itu adalah bupati yang dalam satu lingkaran dinasti yang sudah 25 tahun sejak kapan reformasi, 25 tahun itu menguasai kabupaten itu, menguasai wilayah itu. Pertanyaannya apa yang dirasakan oleh masyarakat? Enggak aja. Karena untuk mempertahankan dinasti itu mereka melakukan semua cara, termasuk ya melakukan politik identitas supaya dinastinya tetap berkuasa. Bayangkan 25 tahun kabupaten itu dikuasai oleh orang yang sama dan nggak ada kemajuan apa-apa dan tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan pemimpinannya bahwa mereka bisa melakukan perubahan. Ini terdapat beberapa, saya kalau nggak salah kemarin ada 15 kabupaten atau 25 kabupaten yang seperti itu ya di Indonesia ini mengerikan loh sebetulnya. Ya kemudian menguatnya, nah ini dia politik identitas. Saya sedang loh ya 2 minggu kemarin Ketua PBNU Gus Yahya itu di dalam sebuah seminar di Kemendagri itu mengakui bahwa di kalangan NU itu salah satu tantangan terbesarnya adalah masih bahwa NU mengalami keterbelahan akibat politik identitas. Mengapa? Karena menurut beliau salah satu adalah karena sentimen ke-NU-an itu telah dieksploitasi sedemikian rupa pada pemilu 2019 dan ini recovery-nya masih belum dilakukan secara secara sungguh-sungguh. Karena itu menurut beliau salah satu tantangan yang dihadapi NU ya setelah 1 abad ini itu adalah masih menguatnya politik identitas di kalangan NU. Nah kalau NU sendiri mengatakan seperti itu, karena kalau NU itu sebenarnya ada representasi dari bangsa ini, mayoritas bangsa ini adalah NU gitu. Jadi kalau NU sendiri, dan saya suka sekali ya bahwa Gus Yahya mengakui itu. Saya senang soal pemimpin itu mengakui sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena itu kalau ada pemimpin mengatakan semuanya oke, semuanya, saya pikir ini orang ngerti nggak sih tentang bangsanya, ngerti nggak tentang umatnya. Jadi sebuah pengakuan seperti itu menunjukkan bahwa ada upaya untuk memperbaiki, bahwa kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Jadi saya senang sekali bahwa ada satu pengakuan bahwa politik identitas masih ya menjadi kendala terbesar ya di dalam tubuh NU. Nah, itu upaya-upaya untuk mengikis itu ya tentu sedang dibuat dan kita akan mendengarkan itu dari Pak Saiful ya. Bagaimana di NU ya untuk meskipun saya juga di NU tapi saya tidak terlibat dalam struktur. Jadi bagaimana upaya-upaya mengikis politik identitas itu tadi yang masih sekarang dampaknya itu masih terasa ya. Nah, itu juga lemahnya penegakan keadilan sosial di antara 5 sila Pancasila. Keadilan sosial ini yang nggak terwujud-wujud sampai sekarang. Karena kalau kita bicara tentang Pancasila, intinya itu adalah pada keadilan sosial.
keadilan sosial itu kalau dilihat itu apa? Adanya prinsip persamaan, persaudaraan, perasaan solidaritas, perasaan sependeritaan dan seterusnya. Karena itu ya akibatnya apa? Ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, buruknya kualitas kesehatan. Kemarin ada yang mempertanyakan kita mengalami kemajuan ekonomi, tapi herannya kemiskinan itu kan tidak berkurang ya, stunting dan seterusnya itu merupakan persoalan yang menjadi-jadi ya dalam masyarakat kita, kerusakan lingkungan, rendahnya tingkat literasi masyarakat dan seterusnya. Sebuah paradoks beragama dalam masyarakat kita ini menarik loh kalau kita melihatnya. Adanya peningkatan Islamisitas, ya, namun ambil dalam kekuatan literasi agama. Saya berbicara ini panjang tentang potret keadaban publik kita dalam sebuah seminar kemarin yang kami lakukan di IIT. Kebetulan saya juga di IIT ya, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, satu-satunya lembaga yang tidak digilas masuk dalam BRIN ya, alhamdulillah. Saya nggak tahu kenapa kok tidak melirik IIT ya. Ini satu-satunya lembaga lembaga akademis yang independen sekarang yang tidak dilibas dalam BRIN, alhamdulillah. Nah, yang kedua, intensifikasi keagamaan. Jadi masyarakat kita semakin beragama. Kalau di mana-mana orang kalau tidak mengedepankan identitas agama itu dianggap bukan sesuatu yang apalah. Karena itu orang berlomba-lomba menunjukkan bagaimana agama itu menjadi sebuah pencapaian yang dianggap sebuah keberhasilan. Tapi sayangnya itu minus implementasi etika. Kalau saya melihat sendiri kalau dalam konsep Islam ya, 80% isi Al-Quran itu bicara tentang nilai-nilai etika. Tapi justru itu yang diabaikan dalam kehidupan masyarakat. Jadi di mana-mana saya katakan kita semakin beragama, tapi semakin tidak manusiawi. Ya, ini sangat menyakitkan ya sebetulnya. Kesemarakan kehidupan beragama yang penuh aksesoris paradoks dengan kebangkitan moralitas masyarakat yang mengenaskan di semua bidang, di semua level kehidupannya. Bangunan rumah ibadah yang megah, jamaah berlimpah, ditambah lagi dengan ruangan-ruangan ibadat yang disediakan di semua tempat-tempat publik yang termasuk di BNI ini pasti ada tempat untuk musola, untuk apa dan sebagainya. Tapi itu tidak membangun spiritualitas dalam masyarakat kita yang aneh. Pada ujungnya kan agama seharusnya membuat kita menjadi lebih berspiritualitas ya. Nah, yang anehnya bangun rumah ibadah ini juga menjadi ikon dalam semua. Saya lihatnya di mana-mana provinsi itu ikon gubernurnya itu adalah membangun masjid. Masjid di Jawa Barat itu 1 triliun loh. Apakah itu ada hubungannya dengan tingkat spiritualitas masyarakat? Kalau 1 triliun itu dibuat untuk menghapus stunting misalnya, karena Jawa Barat itu terkenal dengan tingginya angka stunting masyarakat. Aneh juga sih kalau itu daerah subur ya. Kenapa bisa? Kemiskinan, ya stunting, dan kalau saya sih perkawinan anak ya di Jawa Barat itu sebuah kondisi yang mengenaskan. Tetapi bukannya saya tidak setuju dengan pembangunan masjid. Tentu sebagai seorang muslim saya sangat gembira ya kalau masjid itu dibangun di mana-mana. Tetapi apakah itu prioritas di dalam pembangunan bangsa kita? Nah, apakah tidak lebih baik lebih memaksimalkan fungsi-fungsi dari rumah-rumah ibadah yang sudah ada? Bagaimana saya sedang berpikir rumah-rumah ibadah itu bukan hanya tempat ibadah asing, tapi bagaimana rumah ibadah itu juga menjadi semacam bridging untuk mengcover persoalan-persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan pengangguran, misalnya jadi pusat-pusat donor darah, pusat-pusat untuk mendata kemiskinan masyarakat, sehingga di situ persoalan-persoalan kemiskinan di tingkat RT bisa diselesaikan, bisa nggak seperti itu? Sehingga rumah ibadah itu benar-benar menjadi fungsional ya di dalam, bukankah agama itu datang untuk memberikan harapan baru dalam kehidupan masyarakat, memberikan solusi ya dalam kehidupan sosial masyarakat. Karena menurut saya agama itu harus fungsional dalam kehidupan kita. Nah, penyelenggaraan pernyataan hari besar keagamaan itu di mana-mana tuh mewah ya, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat tapi juga oleh negara, oleh pemerintah ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan politik identitas? Next slide please, biar cepat ya. Nah, kalau saya melihat ya seperti apa yang disampaikan oleh para pakar yang misalnya Kaufman itu mengatakan dalam bukunya The Anti-Politics of Identity, politik identitas itu pertama kali berkembang di Amerika dan Eropa.
Awalnya sih baik ya, seperti yang terjadi misalnya ketika kelompok kulit hitam ingin menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka itu adalah bagian dari warga negara Amerika. Mereka melakukan mengedepankan politik identitas bahwa kami kulit hitam itu adalah warga negara yang harus mendapatkan hak yang setara. Jadi yang mereka perjuangkan itu adalah kesetaraan hak, ya, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, eksploitasi terhadap kelompok-kelompok mereka. Di Eropa misalnya kelompok buruh, kelompok perempuan, ya, menggunakan politik identitas ini untuk untuk membangun kesetaraan, untuk mengedepankan prinsip persamaan dalam di dalam mendapatkan hak-hak perlindungan dari negara, ya, perlindungan dari negara, saya kira seperti itu. Nah, awalnya sih baik ya, jadi politik identitas itu nggak selamanya buruk sebetulnya. Jadi benar juga sih Surya Paloh ketika kita mengatakan, wah kalau ini akan muncul politik identitas, lalu beliau mengatakan, nggak apa-apa kok politik identitas itu baik. Memang baik ya kalau itu digunakan untuk membangun keadilan, membangun prinsip kesetaraan. Nah, apa yang dikatakan oleh Agnes Heller, politik identitas selalu berkembang menjadi sebuah gerakan politik dengan menjadikan perbedaan sebagai satu kategori politik yang utama. Artinya, semua perbedaan yang berserat di ranah sosial dieksploitasi dan dikapitalisasi untuk kemudian dikonvensi menjadi electoral vote. Nah, ini yang berbahaya kalau sudah menjadikan itu semacam kapital, modal kapital di dalam sebuah electoral vote. Nah, Goodman itu juga mengatakan politik identitas itu dapat dikategorikan dalam 3 wajah, ada yang good, ada yang bad, ada yang ugly. Good itu seperti yang saya katakan tadi, kalau itu digunakan untuk membangun prinsip keadilan, membangun prinsip kesetaraan warga negara, membangun prinsip persaudaraan, ya, membangun prinsip persamaan hak, ya. Itu bad kalau di sana terjadi hal-hal yang membawa kepada keterbelahan, bahkan akan menjadi wajahnya menjadi ugly, buruk sekali kalau itu digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai yang merusak solidaritas dan demokrasi, serta menumbuhkan otoritarianisme, intoleransi dan kekerasan. Sayangnya di Indonesia yang muncul itu yang wajah yang paling jelek ini, gitu. Jadi menjadi masyarakat kita jadi terbelah, ya, dan ini bahaya sekali loh untuk masa depan NKRI kita. Karena ya yang terjadi ya kalau bukan kami, ya kamu dan kami beda, gitu, kira-kira seperti itu.